Ibu-bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Jumat 29 Januari 2021 adalah Jumat Pekan Biasa ketiga. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apakah hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Kecil itu indah. Tapi dari yang kecil itulah kemudian ada yang besar. Yang besar itu terjadi berawal dari yang kecil. Pohon menjadi pohon yang besar awalnya adalah sebuah biji. Tapi ia tumbuh. Tumbuh karena ia punya potensi untuk bertumbuh. Nah, hari ini Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu sungguhnya adalah kerajaan kasih, kerajaan keadilan, kerajaan damai sejahtera. Dan itu tidak merupakan sesuatu yang tiba-tiba menjadi besar, tapi ia tumbuh dari yang kecil, yang biasa. Kerajaan kasih itu hadir ketika kasih itu ditumbuhkan, dinampakkan, ditunjukkan dalam hal-hal kecil, hal-hal yang biasa. Tetapi yang kecil yang biasa ini kemudian akan bertumbuh menjadi luar biasa besarnya, karena yang menumbuhkan itu adalah Tuhan sendiri. Dayanya yang memungkinkan hal yang kecil yang biasa itu, gerakan kecil, gerakan biasa itu kemudian menjadi gerakan yang besar, yang melibatkan banyak orang. Tapi gerakan yang besar itu awalnya adalah sebuah gerakan kecil. Kerajaan keadilan tidak tumbuh dari suatu perjuangan keadilan yang besar, tapi tumbuh dari tindakan adil yang kecil, yang ketika itu menjadi satu gerakan yang dilakukan bersama-sama banyak orang, ia akan menjadi satu gerakan yang punya pengaruh, yang punya dampak, punya hasil. Gerakan mencintai lingkungan misalnya, ia tidak bisa menjadi satu gerakan besar kalau tidak dimulai dari satu gerakan kecil yang kemudian membesar.
Dan itu semua terjadi bukan pertama-tama karena daya kekuatan manusia, tapi karena daya kekuatan Tuhan yang bekerja melalui manusia yang memungkinkan semuanya itu dapat terjadi. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita? Ketika ada seorang saudara yang memulai satu gerakan kecil untuk kebaikan bersama, berikanlah dirimu, berikanlah waktumu untuk ikut serta di dalam gerakan itu. Keuskupan kita pada tahun ini mengajak kita untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Ya, intinya supaya apa? Apapun gerakan yang terdorong oleh kasih, mesti mengajak kita, mendorong kita untuk ikut serta, terlibat. Sebagai usaha nyata untuk membuat apa yang menjadi cita-cita yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus menjadi satu kenyataan, yaitu kerajaan kasih-Nya yang kemudian merangkul semua orang menjadi satu keluarga di mana cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera sungguh-sungguh menjadi pengalaman nyata. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.